Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Anak, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah menganugerahkan kepada kita ya berbagai kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak masih ingat ya visi SMK Wahid Hasim ya. Nah, namun jangan lupa ini ada profil ya di sekolah kita. Tadi tolong sampaikan pada tetangga kalian, saudara kalian, teman, kerabat, dan masyarakatnya bahwa sekolah kita sudah bisa menerima siswa baru di tahun ajaran 2021-2022. Masih ingat anak-anak visi SMK Wahid Hasim? Apa? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. Ya anak-anak ya, tolong insya Allah ini bisa kita laksanakan. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, untuk materi pada pagi hari ini ya di mata pelajaran OTK Kepegawaian masih berkaitan dengan pangkat dan jabatan. Namun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan syarat kenaikan pangkat dan jabatan ya. Ingat ya anak-anak, dengan Ibu ya Ibu adalah Bu Eni ya yang akan setia insya Allah menemani kalian belajar di mata pelajaran UTK Kepegawaian ini. Baiklah anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini yaitu alur pangkat atau alur kenaikan pangkat, yaitu proses kenaikan pangkat melalui SAPK BKN. Artinya bahwa untuk kenaikan pangkat ya itu harus melalui SAP ya BKN, Badan Keadministrasian Negara ya. Ya, di sini untuk kenaikan pangkat ya tentu saja harus melalui proses yang berlaku, mulai dari semua unit pengelola kepegawaian wajib meremajakan data pegawai yang naik pangkat di SAPK. Kemudian pengelola kepegawaian pusat unit eselon 1, ini artinya pejabat yang berwenang, akan menyiapkan data nominatif dalam bentuk soft copy ya, atau dalam bentuk Excel ya, pegawai yang akan naik pangkat berikut berkas-berkasnya. Kemudian untuk unit eselon 1 akan menyampaikan berkas lengkap usulan kenaikan pangkat kepada Biro SDM atau Sumber Daya Manusia. Sedangkan Biro SDM akan membuat nota usul kenaikan pangkat menggunakan SAPK ya yang akan diusulkan bersama berkas lengkap ke BKN ya. Nah, ini nanti ada alurnya dari instansi kemudian ke BKN atau Kanrek ya, kantor registrasi ya. Kemudian usulan KB yang sampai di BKN akan diverifikasi ya. Diverifikasi artinya dirapatkan, dibicarakan, dipertimbangkan oleh tim teknis KB kantor kepala BKN untuk mendapatkan nota persetujuan kenaikan pangkat dari kepala BKN ya. Tentu saja ini akan menjadikan dasar kenaikan pangkat pegawai tersebut. Dan SK yang sudah mendapatkan penetapan ini akan didistribusikan, dikirim ya melalui pengelolaan kepegawaian pusat unit eselon 1 masing-masing ya. Jadi nanti pegawai yang akan naik pangkat itu kan melalui prosedur ya yang sudah ditetapkan oleh Badan Administrasi Negara ya. Nah, selanjutnya kenaikan pangkat PNS ya, ini harus ada kelengkapan dokumen-dokumennya. Ya, kalau untuk kenaikan pangkat reguler atau KPO, ya tentu saja berbeda dengan kenaikan pangkat pilihan atau untuk jabatan struktural. Nah, ini anak-anak ya. Kalau untuk reguler ya secara umum, ini ada SK CPNS-nya. Ya, ini bagi kenaikan pangkat pertama. Kemudian ada SKP. Ya, SKP itu meliputi apa saja? Nih kakak, ya kemudian JKP dan DP3.
Nah, kalau kakak mungkin kartu keluarga, ya mungkin ada perubahan. Kemudian CKP, catatan kepegawaian ya. Kemudian DP3 ini catatan penilaian kepegawaian. Jadi semacam apa? Kinerja pegawai selama 2 tahun terakhir. Kemudian ada ini STLUD, ini kalau untuk pindah golongan ya. Nah, kemudian untuk pangkat pilihan atau jabatan fungsional, ini persyaratan tertera seperti di bawah ini ya anak-anak ya. Dan tentu saja, makanya berkas-berkas itu harus kalian simpan dengan baik. Makanya pelajaran kelas 10, yaitu kearsipan, ada hubungannya dengan dokumen untuk kenaikan pangkat PNS ya. Nah, selanjutnya, persyaratan kenaikan pangkat ini sudah diatur oleh PP Pemerintah nomor 11 tahun 2017, yaitu tentang manajemen pegawai PNS. Ya, di sini sudah tertera undang-undangnya. Kemudian untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural itu bagaimana ya? Tidak menjabat minimal 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Kemudian untuk kenaikan pangkat pilihan karena prestasi kerja yang luar biasa baiknya. Ya, ini makanya kan saya ngomong dulu ya anak-anak ya. Ada kinerja, ada loyalitas, ada dedikasi, dan ada prestasi ya. Kemudian karena pangkat pilihan jabatan fungsional berdasarkan fungsinya. Masih ingat ya perbedaan antara jabatan fungsional dan jabatan struktural? Nah, ini dibuka lagi ya anak-anak ya. Nah, kemudian kenaikan pangkat pilihan karena penyesuaian ijazah. Nah, ini kalian jangan meremehkan ijazah. Berarti ijazah itu sangat dibutuhkan untuk masa depan kalian ya. Ini di dalam urusan duniawi ya. Nah, selanjutnya peningkatan layanan usulan kenaikan pangkat. Nah, ini ya ada update data untuk pegawai pada HRIS ya. Ada pada pengelola kepegawaian pada SAPK. Kemudian ada pengelola kepegawaian untuk melakukan apa yang saja, inventarisir pejabat, menyiapkan dokumen yang lengkap, kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya dan lain-lain. Nah, tentu saja ini termasuk apa anak-anak daftar riwayat hidup ya, ini di sini sangat penting ya, ada pendidikan formal ya. Jadi jangan sampai kalian putus asa ya. Kalau ada rezeki mungkin sudah tingkat SMK bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kemudian alamat. Nah, ini alamat yang harus tepat untuk bisa dihubungi. Ya, NPWP kalau kalian mempunyai NPWP, tempat tanggal lahir jelas, siklat kalau kalian ikut pelatihan, kemudian mendapatkan penghargaan apa saja, dan data-data keluarga ya, terutama statusnya, jumlah keluarganya, ayahnya kerja di mana, dan lain-lain. Itu sangat penting anak-anak ya, karena data pribadi itu juga sangat menentukan. Oke, selanjutnya. Prosedur kenaikan pangkat jabatan fungsional perencana. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ini untuk yang lebih apa? Lebih tinggi jabatannya ya. Tentu saja ada pejabat perencana. Siapa yang merencanakan? Kemudian mengajukan usulan penetapan angka kredit. Nah, ada poinnya ya. Jadi dinilai anak-anak. Jadi makanya kalau kalian tidak hadir di pelajaran virtual ini, makanya akan diabsen oleh BK. Nanti wali kelas pun juga akan diingatkan, makanya kalian akan dihubungi secara pribadi atau di Japri ya, jaringan pribadi langsung ya. Ini tentu saja ada poinnya, jadinya kredit poin. Tentu saja memang untuk kenaikan kelas kalian ya. Kalau kalian pangkatnya apa? Bukan pangkat yang tinggi atau sebagaimana gitu pejabat bukan, tapi ini adalah loyalitas kalian sebagai seorang siswa ya, menentukan. Ada surat pengantar usulan PAK dan keputusan dari pejabat yang berwenang. Ya, ini ya. Jadi siapa yang berwenang? Kepala sekolah misalnya di sekolah kita ya. Kemudian ada tim penilai, ya ini ada dewan guru kok di sekolah. Kemudian ini ada BKN, kantor representasi negara. Nah, tentu saja nanti akan dapat nomor persetujuan. Tentu saja ada di bagian kepegawaian. Nah, ini ada yang bagian perlengkapan. Nanti ada sidangnya, dinilai. Nanti kalau kalian masuk dalam jenjang perguruan tinggi, kalian akan paham ya.
Nah, kemudian ada SK, KP, dan jabatan. Nah, ini setelah kalian lulus dalam seleksi ini semuanya, kalian akan mendapatkan SK, surat keputusan untuk menaiki jabatan dan pangkatnya apa. Ya, jadi jangan meremehkan apa kinerja kalian nanti kalau udah bekerja. Nah, ini anak-anak ya, kenaikan pangkat untuk PNS, ada pejabat pembina kepegawaian BPK, kemudian BKE, Badan Keadministrasian Negara ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Tentu saja dilihat masa kerjanya ya, kemudian SK terakhirnya apa ya, dan lain-lain. Ini tolong dipelajari dan dibaca lebih lengkap. Selanjutnya untuk tugas. Nah, ini ya. Satu, kerjakan latihan soal di buku LKS kalian. Ya, tentu saja untuk materi pangkat dan jabatan. Untuk soal esai, kalian tulis yang rapi dan bersih di buku tulis kalian. Hasilnya nanti dikumpulkan hari Selasa saat klinik piket ya di ruang guru, namun dikoordinir oleh ketua kelas. Itu ya anak-anak. Ibu harap kalian tetap semangat. Ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jangan lupa tetap berdoa dan bersyukur kehadirat Allah SWT. Jaga kesehatan dan jaga imun tubuh kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.